Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi sorotan dunia kita awali dari kebakaran besar melanda pelabuhan Sungai Hormalit, Myanmar setelah sejumlah tanker minyak terbakar dan meledak. Peristiwa ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan luas. Kebakaran hebat terjadi di pelabuhan sungai di wilayah Sagaing, Myanmar, dan dengan cepat menyebar ke area sekitar. Insiden ini dipicu oleh terbakarnya sejumlah tanker minyak pada Senin malam yang kemudian memicu ledakan besar hingga memperparah skala kebakaran. Setidaknya 2 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya terluka akibat kebakaran tersebut, dengan sejumlah korban masih mendapatkan perawatan. Rekaman video menunjukkan api masih berkobar hebat hingga hari berikutnya dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi dan terlihat dari jarak jauh. Petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami kesulitan dalam menangani api karena intensitas panas yang sangat tinggi, serta kondisi lokasi yang menyulitkan akses. Kebakaran ini juga melahap sedikitnya 20 kendaraan, serta merusak infrastruktur pelabuhan hingga hampir ludes dan menyisakan kerusakan yang signifikan. Otoritas setempat menyatakan, jumlah korban jiwa berpotensi bertambah seiring proses evakuasi dan penyelamatan. Yang masih terus dilakukan, insiden ini menjadi perhatian, mengingat sebelumnya kebakaran serupa juga terjadi di kawasan yang sama dalam beberapa waktu terakhir. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat yang menghanguskan hampir 50 rumah di Georgia. Peristiwa ini memaksa warga mengungsi seiring dengan meluasnya api yang dipicu kondisi cuaca kering dan angin kencang. Kebakaran hutan terus meluas di sejumlah wilayah Tenggara Amerika Serikat, terutama di negara bagian Georgia dengan skala dampak yang terus bertambah dalam waktu ke waktu. Sedikitnya hampir 50 rumah dilaporkan hangus terbakar akibat amuk api yang sulit dikendalikan dan cepat menyebar ke area pemukiman. Kondisi ini memaksa lebih banyak warga untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman demi menghindari ancaman keselamatan. Sejumlah sekolah juga dilaporkan ditutup sementara demi menjaga keselamatan siswa dan staf di tengah kondisi darurat yang berlangsung. Otoritas setempat memperingatkan bahwa kondisi cuaca seperti kelembapan rendah dan angin kencang dapat memperparah penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menangani situasi, meski menghadapi tantangan di lapangan termasuk medan sulit dan perubahan arah angin. Hingga kini, upaya pemadaman dan evakuasi masih terus dilakukan seiring dengan resiko kebakaran yang masih tinggi dan potensi meluasnya dampak ke wilayah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat penumpang milik Myanmar National Airlines terlibat tabrakan di darat. Tabrakan diduga akibat pesawat mengalami kegagalan sistem rem saat bergerak di landasan. Insiden terjadi di Bandara Internasional Yangon pada Senin waktu setempat saat aktivitas operasional bandara berlangsung normal. Sebuah pesawat tipe ATR 72600 dilaporkan kehilangan kendali pengereman saat bergerak di landasan sehingga tidak dapat dihentikan sesuai prosedur. Akibatnya, pesawat tersebut melaju tanpa terkendali dan menabrak bagian ekor pesawat Airbus A319 milik Myanmar Airways International yang sedang parkir di area apron dan dalam kondisi tidak beroperasi. Setelah benturan awal, pesawat ATR terus menyimpang dari jalurnya, berputar dan kembali menabrak peralatan darat sebelum akhirnya berhenti di dalam area operasional bandara. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada kedua pesawat, serta sejumlah fasilitas dan peralatan bandara yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, otoritas menyatakan tidak ada korban jiwa maupun cedera serius dalam peristiwa tersebut. Meski sejumlah penumpang dan petugas mengalami kepanikan. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan sistem rem pada pesawat, serta mengevaluasi prosedur keselamatan operasional di bandara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kita lanjut dari Presiden Uni Emirat Arab dan pemimpin sementara Suriah yang menggelar pertemuan di Abu Dhabi. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral serta situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan pemimpin sementara Suriah Ahmed Al-Shara di Al-Bahr Palace, Abu Dhabi. Rekaman yang dirilis Emirates News Agency menunjukkan prosesi penyambutan resmi dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pembahasan, kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat kerjasama, terutama di bidang pembangunan dan ekonomi demi kepentingan bersama. Mereka juga bertukar pandangan terkait perkembangan terkini di kawasan, termasuk dampaknya terhadap keamanan maritim dan perekonomian global. Dalam kesempatan tersebut, Ahmed Al-Shara mengecam serangan Iran di Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan dan melindungi warga serta penduduknya. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur kawasan Teluk oleh pemimpin Suriah yang sebelumnya juga mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis asal Lebanon, Amal Khalil, tewas akibat serangan udara Israel menghantam sebuah rumah. Amal Khalil berlindung di sebuah rumah saat sedang bertugas meliput konflik. Seorang jurnalis Lebanon, Amal Khalil, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel, yang terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik. Serangan tersebut menghantam sebuah rumah di wilayah Lebanon Selatan, yang digunakan korban sebagai tempat berlindung saat berada di lokasi peliputan. Insiden terjadi saat korban sedang meliput konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah yang masih berlangsung dengan resiko tinggi bagi pekerja media. Tim penyelamat dilaporkan baru berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah korban beberapa jam setelah serangan, di tengah puing-puing bangunan setelah proses pencarian yang cukup sulit. Peristiwa ini menambah daftar jurnalis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut, serta meningkatkan kekhawatiran internasional. Sampai berita ini dikonfirmasi, belum ada pernyataan resmi lengkap terkait detail serangan maupun kondisi di lokasi kejadian yang masih dalam proses verifikasi. Situasi keamanan di Lebanon Selatan masih beresiko di tengah intensitas serangan yang belum mereda dan beresiko memicu eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati prosesi pemakaman pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan pada Selasa siang waktu setempat. Para pelayan datang untuk memberikan penghormatan terakhir bagi pejuang yang tewas dalam konflik terbaru dengan Israel. Suasana haru dan tegang mewarnai prosesi pemakaman pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan pada Selasa waktu setempat. Para pelayat memadati jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para pejuang yang tewas dalam konflik terbaru. Suasana duka menyelimuti komunitas setempat saat prosesi berlangsung. Selama prosesi, para pengantar jenazah mengumandangkan seruan perlawanan dan menegaskan kesetiaan mereka terhadap kelompok tersebut. Mereka menyatakan tekad untuk terus bertahan di tanah kelahiran dan melanjutkan perlawanan hingga titik darah penghabisan. أكيد بدنا نكفي وندافع لآخر نقطة دم لآخر نقطة تراب بدنا نضل ندافع دم أبدا ما بروح هدر. Konflik antara Hizbullah dan Israel masih terus berlangsung dan terus memberi dampak pada masyarakat di berbagai wilayah di Lebanon. Hingga kini belum terlihat tanda-tanda penurunan eskalasi dari kedua belah pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gudang penyimpanan pangan di Meksiko. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai jutaan peso dan masih dalam penyelidikan. Kebakaran besar melanda gudang milik program pangan negara di kawasan La Escondida, Chiapas Texas, Meksiko. Rekaman menunjukkan api besar melahap bangunan disertai asap pekat yang membumbung tinggi saat petugas berupaya memadamkan api. Koordinator Pelindungan Sipil setempat menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun seluruh isi gudang mengalami kerusakan total. Bahan yang terbakar meliputi bahan pangan seperti kacang, jagung, minyak, serta produk kebersihan yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan. Pihak berwenang menyatakan struktur bangunan mengalami kerusakan hingga 90%.
Kebakaran diduga berawal dari aksi protes petani kacang yang membakar ban terkait masalah harga dan distribusi. Api kemudian menyebar ke gudang di sekitarnya. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta peso, belum termasuk kerusakan infrastruktur dan peralatan. Kementerian Pertanian menyalahkan aksi protes sebagai pemicu insiden, namun pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa pemerintah masih menelusuri apakah kebakaran terjadi secara tidak sengaja atau merupakan tindak yang disengaja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa sebuah pesawat kecil jatuh di area parkir toko suku cadang mobil di California Selatan mengakibatkan pilot terluka parah. Insiden terjadi pada Senin siang dan masih dalam penanganan pihak berwenang. Sebuah pesawat capung mengalami kecelakaan dan jatuh di area parkir toko suku cadang mobil di wilayah Pacoima, Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut otoritas pemadam kebakaran Los Angeles, pilot pesawat merupakan pria berusia 70 tahun yang langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pejabat menyatakan pilot merupakan satu-satunya orang di dalam pesawat dan tidak ada korban lain dalam kejadian ini. Foto dari lokasi menunjukkan pesawat terbalik di area parkir dengan bagian depan mengalami kerusakan parah. Dilaporkan pesawat sempat menyentuh kabel listrik tegangan tinggi di sekitar lokasi. Sebagai langkah antisipasi, polisi melakukan evakuasi terhadap bisnis dan warga di sekitar area kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan diplomasi Indonesia yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di berbagai pertemuan global dilakukan guna mengamankan kepentingan nasional dan menjaga tatanan dunia untuk tetap tertib serta stabil sesuai amanat konstitusi. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan lingkungan global. Pemerintah memastikan langkah-langkah terukur dan berkelanjutan menjadi prinsip utama diplomasi Indonesia. Menlu Sugiono mengatakan kepentingan nasional tersebut diantaranya menjaga pasokan energi, ketersediaan pupuk, hingga kerjasama teknologi dan pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono dalam konferensi pers penguatan posisi Indonesia di dunia internasional yang digelar di kantor Kepala Staf Presiden Jakarta. Menghadapi situasi global seperti ini, saya kira merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam tata pergaulan dunia dengan prinsip-prinsip yang kita ketahui bersama merupakan tradisi politik luar negeri Indonesia dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak, yang kita arahkan untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional. Itu yang pertama, yang utama, bahwa penguatan posisi kita di dalam panggung global merupakan sebuah upaya untuk memperkuat dan memajukan kepentingan nasional serta menjaga tatanan dunia untuk tetap stabil, untuk tetap tertib, karena ini merupakan amanat dari konstitusi kita yang merupakan pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari aktifnya Indonesia di sejumlah forum ekonomi dunia, seperti menyelesaikan perjanjian ekonomi yang telah disepakati di Kanada
Peru, dan Eurasian Economic Union, SHEPA dengan Uni Eropa, hingga Forum BRICS. Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pasar di sejumlah forum ekonomi dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan warga negara Indonesia ke Rusia untuk mengikuti program pelatihan antariksa atau kosmonaut. Dan rencana tersebut juga muncul setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan warga negara Indonesia untuk ke Rusia untuk mengikuti program kosmonaut. Hal itu merupakan penjajakan kerjasama di bidang antariksa. Pertemuan Prabowo dan Putin membahas kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk antariksa. Sugiono mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan rencana untuk menjajaki kemungkinan pengiriman warga negara Indonesia mengikuti program pelatihan kosmonaut. Menlu Sugiono mengatakan langkah tersebut bagian dari upaya memperkuat kompetensi sumber daya manusia Indonesia di sektor teknologi tinggi. Dia mengatakan eksplorasi luar angkasa menjadi salah satu parameter keunggulan teknologi. Karena ini merupakan satu parameter bahwa suatu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit. Karena itu Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa menjajaki kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonaut tersebut. Menlu Sugiono mengatakan pembahasan kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada bidang antariksa, tetapi juga berbagai sektor lainnya. Pemerintah Indonesia menilai Rusia merupakan mitra strategis Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan jumlah konser K-pop di Indonesia. Rencana tersebut muncul setelah melakukan pembahasan kerjasama saat bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada awal bulan April. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan jumlah konser K-pop di Indonesia untuk para pecinta K-pop di tanah air. Langkah ini menyusul hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Korea Selatan pada 1 April 2026 untuk mempererat hubungan people-to-people exchange dan kerjasama ekonomi kreatif. Menlu mengungkapkan bahwa dalam dialog kenegaraan di Korea Selatan, Presiden Prabowo menaruh perhatian pada besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap industri musik Korea. Oleh karena itu, pemerintah berencana memfasilitasi lebih banyak ruang bagi penyelenggaraan konser di tanah air sebagai bagian dari hasil konkret diplomasi. Kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada khusus untuk penggemar K-popers berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-pop, karena ternyata ada juga saya juga baru tahu ARP personil dari grup di sana juga ada orang Indonesia dan forgive my ignorance. Beda usia. Tapi tentu saja sekali lagi kunjungan ini adalah merupakan suatu kunjungan di mana kita ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan pemukiman Israel tewaskan anak di tepi barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali.
Pemirsa, 2 warga Palestina dilaporkan tewas termasuk seorang anak dalam serangan yang diduga dilakukan pemukim Israel di tepi barat. Insiden tersebut kembali meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Dua warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan di sebuah sekolah anak laki-laki di kota Al-Mughayir, timur laut Ramallah. Menurut Palestinian Red Crescent Society, korban termasuk seorang anak berusia 13 tahun serta 4 orang lain yang mengalami luka akibat tembakan langsung. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah korban ke dalam ambulans, diiringi teriakan dan tangis dari keluarga. Salah satu kerabat korban menyebut insiden ini sebagai pembantaian, seraya menegaskan desa tersebut sering mengalami serangan serupa karena berdekatan dengan pemukiman Israel. Aktivis lokal menilai kekerasan ini merupakan bagian dari tekanan sistematis untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Media Palestina melaporkan penyerang melepaskan tembakan dari jarak sekitar 50 meter, menargetkan jendela dan balkon kelas yang menyebabkan sejumlah siswa dan warga terluka. Kementerian dari Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan tersebut dan menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran yang terus terjadi. Ketua Dewan Nasional Palestina, Ruhi Fatuh, menyebut insiden ini sebagai eskalasi berbahaya dan berdarah. Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan di tepi barat terus meningkat. Bahkan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan pimpinan militer Israel turut mengecam aksi kekerasan pemukim yang dianggap telah melampaui batas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Pemirsa, atas permintaan Pakistan di tengah menunggu proposal resmi dari Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran di tengah upaya menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini diambil setelah permintaan dari pemerintah Pakistan untuk memberi waktu tambahan bagi Iran menyusun proposal terpadu sebagai bagian dari proses diplomasi. Trump menyebut perpanjangan ini dilakukan hingga pihak Iran menyampaikan usulan resmi terkait penyelesaian konflik yang dapat menjadi dasar negosiasi lanjutan. Meski gencatan senjata diperpanjang, militer Amerika Serikat tetap melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai bagian dari tekanan strategis. Langkah ini menunjukkan bahwa tekanan militer masih berlanjut di tengah upaya diplomasi yang masih mencari titik temu. Sementara itu, putaran perundingan baru yang dirancang digelar di Islamabad masih diliputi ketidakpastian dan menunggu kejelasan dari kedua pihak. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah Iran akan mengajukan proposal atau melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat. Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran masih dipenuhi ketegangan, serta menjadi perhatian komunitas internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat melakukan intersepsi terhadap sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia yang diduga terkait penyelundupan minyak Iran sebagai bagian dari upaya penegakan sanksi maritim terhadap Teheran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan pasukannya telah melakukan operasi intersepsi maritim terhadap sebuah kapal tanker minyak di perairan Samudra Hindia. Kapal tersebut diketahui sebelumnya telah dikenai sanksi atas dugaan penyelundupan minyak mentah Iran di kawasan Asia dan masuk dalam daftar pengawasan otoritas Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, pasukan Amerika Serikat melakukan prosedur yang disebut sebagai Right of Visit Maritime Interdiction untuk memeriksa kapal tersebut sesuai dengan aturan hukum maritim internasional. Pentagon menyebut proses naik ke kapal atau boarding terhadap tanker berkode MT Tiffany dilakukan tanpa insiden dan berlangsung dalam kendali penuh pasukan. Rekaman video menunjukkan momen pasukan naik ke atas kapal sebagai bagian dari operasi pengawasan terhadap aktivitas maritim yang menjadi perhatian internasional. Hingga kini, belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan maupun langkah hukum selanjutnya yang akan diambil terhadap kapal tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat dalam menegakkan sanksi serta mengawasi perdagangan energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, militer Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pasukannya di tengah perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Amerika Serikat menunjukkan kesiapsiagaan dan aktivitas militer di lapangan seiring dengan upaya penyesuaian taktik dan juga penguatan kapabilitas pasukan selama masa jeda konflik. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau United States Central Command merilis rekaman yang menunjukkan aktivitas pasukan di lapangan sebagai bagian dari pembaruan situasi operasional terkini. Video tersebut menampilkan pesawat tempur lepas landas serta personel militer yang menjalankan berbagai tugas teknis dan operasi pendukung lainnya di area penugasan. Meski demikian, waktu dan lokasi pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen sehingga detail operasi masih terbatas. CENTCOM menegaskan bahwa pasukannya tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah situasi yang masih dinamis dan berkembang dengan cepat di kawasan. Di waktu yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil setelah permintaan dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di tengah belum adanya usulan resmi dari pihak Iran terkait kelanjutan perundingan. Sementara itu, pihak Iran menyebut tindakan Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai aksi perang dan menegaskan akan bertindak sesuai kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Perkembangan ini terjadi di tengah rencana putaran baru perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang akan digelar di Islamabad dengan harapan mencapai terobosan diplomatik. Hingga kini, upaya diplomasi masih berlanjut meski ketegangan di kawasan belum sepenuhnya mereda dan situasi keamanan masih terus dipantau secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman time-lapse menunjukkan aktivitas kapal di Selat Hormuz selama 24 jam. Hal tersebut terjadi di tengah ketegangan yang mempengaruhi jalur energi global serta meningkatnya risiko gangguan terhadap distribusi minyak dunia. Rekaman time-lapse menampilkan pergerakan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz dalam rentang waktu 24 jam. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran terpenting di dunia yang menjadi lalu lintas utama pengiriman minyak. Sekitar 1/4 perdagangan minyak dunia melintasi selat ini setiap harinya, menjadikannya sebagai titik paling krusial bagi pasokan energi global. Ketegangan meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian direspon dan dibalas oleh militer Tehran. Situasi tersebut berdampak pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dan memicu gangguan pelayaran di kawasan tersebut. Akibatnya, harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, seiring meningkatnya resiko terhadap pasokan global. Meski terdapat sejumlah rute alternatif, kapasitasnya masih terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan peran vital selat tersebut. Hingga kini, Selat Hormuz masih menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga mencoba menembus blokade laut di Selat Hormuz. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan dekat Selat Hormuz dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di wilayah strategis tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mencoba melewati blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran meski telah diberikan peringatan oleh otoritas militer setempat. Setelah mengabaikan peringatan, kapal itu akhirnya dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan marinir Amerika Serikat. Dalam operasi yang dilaporkan berlangsung cepat dan terkendali, insiden ini menjadi intersepsi pertama sejak blokade tersebut dimulai pekan lalu, sekaligus menandai peningkatan tindakan penegakan di lapangan. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan mengancam akan memberikan respon terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, serta proses diplomasi yang masih terhambat dan belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi berdampak luas. Hingga kini, situasi di kawasan masih terus mendapat perhatian dunia.
Di tengah resiko eskalasi lebih lanjut, serta kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih besar di kawasan, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di atas kastel bersejarah Sama'a di Lebanon Selatan setelah melancarkan serangan dan menduduki wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah perluasan zona keamanan oleh militer Israel di wilayah tersebut. Pasukan Israel mengibarkan bendera di atas kastil Sama'a di distrik Tire pada Selasa. Pasukan darat Israel sebelumnya melancarkan serangan dan kemudian menduduki kota tersebut. Israel kini mengubah kastil bersejarah itu menjadi pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan yang mereka bentuk. Zona ini membentang sejauh 5 hingga 10 km dan mencakup lebih dari 50 kota termasuk Syamah. Dari rekaman menunjukkan kepulan asap membumbung dari rumah-rumah warga di kota tersebut. Pada 15 April, Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengajukan keluhan mendesak kepada UNESCO. Lembaga itu meminta intervensi segera untuk melindungi kastil Sama'a setelah muncul laporan kerusakan akibat aktivitas militer Israel. UNESCO sebelumnya memasukkan kastil ini dalam daftar pelindungan khusus dan lokasinya berdekatan dengan makam Nabi Shimon al-Shafa yang masuk daftar warisan dunia. Militer Israel kemudian memperingatkan warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Mereka menegaskan pasukan masih berada di posisi untuk menangkal aktivitas teroris. Kondisi ini terjadi meski Israel dan Lebanon telah memperlakukan gencatan senjata selama 10 hari sejak Jumat, setelah pembicaraan yang difasilitasi Washington. Israel menyatakan rencana membentuk zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan persatuan dan juga ketahanan nasional saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Israel. Peringatan ini berlangsung di tengah ketegangan kawasan dan ketidakpastian diplomasi internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandai peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Israel dengan memberikan penghormatan kepada para korban serta menyerukan ketahanan nasional. Dalam pernyataannya, ia menyebut Israel telah mencari kekuatan regional serta berhasil membangun aliansi dan membuka jalan menuju perdamaian. Together we've built a stronger Israel, a regional power, forging new alliances and opening new paths to peace. And as we celebrate our independence, we remember those we lost, our sons and daughters whose sacrifice makes this moment possible. We embrace their families and pray for the healing of the wounded in body and spirit. We just celebrated Passover, and we say in Passover and the Seder, in every generation they have risen against us to destroy us. But in this generation, we rose against our enemies. We rose like lions. We fought like lions. We acted boldly to remove existential threats, the threats of nuclear weapons and thousands of missiles aimed at our cities. Peringatan Hari Kemerdekaan ini digelar setelah Hari Peringatan Nasional Yom HaZikaron yang mengenang para korban perang. Tahun ini momen tersebut menjadi lebih sensitif karena bertepatan dengan gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon. Gencatan senjata selama 10 hari tersebut dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan meski perang mereda, pasukan Israel masih disiagakan di perbatasan. Sementara itu, gencatan senjata terpisah antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berakhir setelah perundingan diplomatik tidak mencapai kesepakatan. Netanyahu juga menyoroti meningkatnya antisemitisme di berbagai negara dan menyerukan komunitas Yahudi untuk tetap teguh dan bersatu. Hari Kemerdekaan Israel sendiri memperingati deklarasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948 yang ditandai dengan berbagai upacara resmi termasuk penyalaan obor di Gunung Herzl. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Paris. Pertemuan tersebut terjadi di tengah situasi keamanan yang masih rapuh serta meningkatnya upaya diplomasi internasional di Lebanon. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima kunjungan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée Palace, Paris. Rekaman menunjukkan momen kedatangan Nawaf Salam yang disambut langsung oleh Macron.
dalam pertemuan yang menegaskan komitmen Prancis untuk terus terlibat dalam menjaga stabilitas Lebanon. Kunjungan ini berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Lebanon serta meningkatnya ketegangan di kawasan. Sebelumnya, Macron menuduh kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas tewasnya seorang prajurit Prancis yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah Lebanon dikabarkan telah mengecam serangan tersebut dan berjanji akan menindak pihak yang bertanggung jawab. Misi pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon yang telah beroperasi sejak 1978 dijadwalkan akan mulai ditarik pada akhir tahun 2026. Di sisi lain, militer Israel telah mengeluarkan peringatan kepada warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Langkah ini diambil meskipun gencatan senjata selama 10 hari telah resmi berlaku, menyusul pembicaraan langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Israel juga menyatakan rencana untuk membentuk zona keamanan di Lebanon Selatan yang akan membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi terus berjalan, kondisi keamanan di kawasan masih jauh dari kata stabil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, KJRI Jeddah siaga 24 jam lindungi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan masih bersama saya Deo Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Petugas disiagakan selama 24 jam untuk membantu jemaah yang menghadapi persoalan termasuk kasus hukum. Kami di Jeddah, di Madinah ini akan ada petugas yang standby 24 jam untuk untuk menyelesaikan, untuk mengurus berbagai masalah hukum yang menimpa para jemaah. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambari menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memberikan pendampingan kepada jemaah Indonesia yang mengalami kendala hukum maupun persoalan lainnya. Jemaah haji yang mengalami masalah diminta segera melapor ke KJRI Jeddah melalui petugas haji Tusi Perlindungan Jemaah agar dapat segera ditangani sebelum masuk ke proses hukum yang lebih lanjut. Selain itu, KJRI Jeddah juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi seluruh aturan di Arab Saudi, termasuk tidak berfoto di area terlarang yang dapat memicu tindakan aparat keamanan setempat. Pihak KJRI meminta petugas haji untuk menginformasikan segera jika terkena masalah selama penyelenggaraan haji 2026. Jemaah Indonesia diimbau disiplin mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku agar ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar. Pelindungan jamaah, banyak kasus-kasus hukum yang menimpa jamaah kita, antara lain paspor hilang atau jamaah yang ditangkap oleh kepolisian dan berbagai kasus lainnya. Biasanya tim Linjaminan yang kemudian menindaklanjuti penanganan kasusnya dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Kami di Jeddah, di Madinah ini akan ada petugas yang standby 24 jam untuk untuk menyelesaikan, untuk mengurus berbagai masalah hukum yang menimpa para jemaah. Harapan kami kepada para petugas kloter, jika ada masalah yang menimpa para jemaah untuk dapat segera melaporkannya ke Dakar sehingga tim dari KJRI bisa segera bertindak. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Simpo TV. Pemirsa, kisah nyata penantian lama jemaah haji Indonesia untuk menjalankan rukun Islam kelima mengundang rasa haru. Impian belasan tahun menunggu, kini para jemaah haji bisa memenuhi panggilan Allah untuk berhaji. Inilah suasana sepi Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Rabu pagi. Seperti layaknya pagi hari pada umumnya, hanya nampak beberapa orang melintas.
baik dari otoritas bandara maupun dari pasukan pelayan tamu Allah yang tengah berharap-harap cemas menanti kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Tak berselang lama atau tepatnya jam 7:40 waktu Arab Saudi, ruang Makkah Road, jalur fast track dan jalur terminal haji mendadak sibuk karena tamu yang dinanti-nanti oleh petugas haji, yakni jemaah haji Indonesia, telah tiba di bandara. Suasana haru menyelimuti kedatangan jemaah haji Indonesia Madinah Arab Saudi. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan air mata setelah penantian panjang, akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Salah satunya adalah Irfan, jemaah haji asal Jakarta Timur. Setibanya di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Irfan menangis bahagia karena akhirnya bisa menunaikan ibadah haji sekaligus mendampingi sang ayah, Ali Duria. Bagi Irfan, kesempatan berhaji bersama ayahnya merupakan rezeki besar dari Allah. Terlebih sang ayah telah menunggu selama 13 tahun sejak mendaftar haji. Irfan mengaku tak pernah menyangka akan dipanggil tahun ini sebagai pendamping ayahnya, karena sebelumnya ia mendaftar tanpa memberitahu sang ayah. Alhamdulillah senang, saya sangat bersyukur bisa tiba berhaji bersama dengan ayah. Ini sebuah rezeki yang luar biasa, Masya Allah. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan, hanya satu kata, Alhamdulillah. Semoga ini menjadi perjalanan luar biasa bagi kami yang baik. Semoga haji kami menjadi haji yang mabrur. Kisah serupa juga datang dari Siti Anissa, jemaah haji asal Jakarta Timur. Ia mengaku bersyukur akhirnya bisa berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama 13 tahun sejak mendaftar bersama ibu dan adiknya. Ya, capek tapi senang. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Sudah berapa lama nunggu keberangkatan ini? 13 tahun. 13 tahun. Bersama ibu dan adik? Alhamdulillah, satu keluarga ini ya? Bertiga aja sih. Oh, bertiga? Iya. Tak hanya haru bahagia, kisah mengharukan juga datang dari Supomo Sutikno Sentono, jemaah asal Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta, yang membawa cerita perjuangan dan kesabaran hingga akhirnya mendapat kesempatan menjadi tamu Allah tahun ini. Lancar, sehat, amin, dan bisa menjalankan sunnah dan wajibnya haji. Nah, semoga kami bertiga dan istri saya sama anak saya, Alhamdulillah. Ya, bukan menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Raut kebahagiaan sekaligus tak mampu menahan air mata juga dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Kuala Namu Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, capek tapi ya sudah itu yang menjalani 13 tahun. Wah, senang bahagia. Allah Maha Besar menunjukkan waktu untukku menengok Ka'bah. Sehat anak-anakku, cucuku semua. Mudah-mudahan doa Bapak di sini terijabah, kalian akan sampai kemarin. Tangis haru dan rasa syukur para jemaah menjadi bukti bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh makna, sekaligus jawaban atas doa dan penantian panjang. Sebelum menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncaknya nanti, para tamu Allah ini mengaku sangat lega telah tiba di Madinah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji sekaligus berziarah ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah Muhammad SAW. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, kloter perdana jemaah haji Indonesia telah tiba di Madinah dengan selamat. Proses pelayanan dan juga kedatangan berjalan tertib serta lancar sesuai rencana. Tiga kloter perdana jemaah haji Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu 22 April dengan pelayanan yang berjalan tertib dan lancar. Kedatangan mereka menjadi awal pelaksanaan ibadah haji tahun ini di Tanah Suci. Kloter pertama berasal dari embarkasi Yogyakarta sebanyak 360 jemaah yang tiba pukul 6.20 waktu Arab Saudi.
Disusul kloter Jakarta Pondok Gede sebanyak 391 jemaah yang tiba pada pukul 6.50 waktu Arab Saudi dengan layanan rute Mekah. Serta kloter Kuala Namu sebanyak 360 jemaah yang tiba pukul 10.00 waktu Arab Saudi. Para jemaah disambut oleh jajaran pejabat RI dan petugas haji di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dalam suasana hangat. Duta Besar RI untuk Arab Saudi mengapresiasi kelancaran layanan rute Mekah yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sejak dari Indonesia. Selama di Madinah, jemaah ditempatkan satu kloter satu hotel di kawasan dekat Masjid Nabawi untuk memudahkan ibadah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Seluruh proses kedatangan berlangsung aman, nyaman, dan tanpa kendala berarti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia kelompok terbang pertama tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Selain disambut oleh para petugas haji Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah haji di Tanah Suci juga disambut langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad. Berikut laporan Ferdi Setiawan dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, hari ini tanggal 22 April 2026, kloter perdana jamaah haji asal Indonesia telah tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Kloter perdana datang dari embarkasi Jakarta yang berjumlah sekitar 389 jamaah. Jamaah ini seharusnya tiba pada pukul 7:40, namun akhirnya tiba di Bandara Madinah ini sekitar pukul 7:49. Dan juga jamaah ini sebelumnya juga sebenarnya diterbangkan pada jam 00.45 waktu Indonesia Barat. Namun akhirnya berangkat dari tanah air mundur menjadi pukul 01:42 dini hari waktu Indonesia. Dan hari ini mereka sudah mendarat dan juga tiba di bandara dan disambut dengan luar biasa oleh para petugas haji yang berada di bandara. Untuk selanjutnya mereka akan diantar ke masing-masing hotel mereka di kawasan Madinah. Dan selain jamaah haji dari Jakarta, juga bersamaan hadir juga jamaah haji dari Yogyakarta yang berjumlah sekitar 356 orang. Jamaah ini juga tiba di Bandara Madinah dengan selamat dan alhamdulillah disambut dengan antusias oleh para petugas haji yang ada di Madinah. Dan penyambutan juga tadi dilakukan ketika mereka mendarat masuk ke ruang bandara fast track atau di salah satu jalur yang tanpa melalui pemeriksaan. Akhirnya mereka juga tiba dengan membawa barang bawaan mereka, membawa perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah haji, dan tadi juga disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Abdul Aziz Ahmad dan didampingi oleh Konjen RI Jeddah yaitu Yusron Ambari. Setelah mereka tiba di bandara, mereka langsung akan dibawa ke masing-masing hotel untuk selanjutnya mereka beristirahat sementara. Dan setelah ini akan ada kedatangan lagi dari kurang lebih 6 embarkasi yang akan tiba pada siang ini dari berbagai kloter. Dan sepanjang hari ini kurang lebih 15 kloter akan tiba di Bandara Madinah, Arab Saudi dengan jumlah total jamaah yaitu mencapai 5.997 orang. Diharapkan dengan kedatangannya mereka ke Arab Saudi dan juga disambut oleh para petugas haji dengan sangat hangat, dengan sangat lembut sehingga mereka bisa merasa nyaman dan bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun atau syarat yang telah ditentukan. Kita berdoa semoga para jemaah haji bisa menyesuaikan diri dengan budaya, dengan cuaca dan juga dengan keadaan yang ada di Arab Saudi sehingga nanti pada saat menjalankan tahapan ibadah haji mereka dapat menjalankan dengan lancar dan mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Dari Bandara Internasional Madinah,
Arab Saudi. Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang pertahanan Dudung Abdurrahman menegaskan pesawat militer asing tidak boleh melintas di wilayah Indonesia tanpa izin. Dan dirinya juga menekankan hal tersebut sudah tertuang dalam hukum internasional. Penasihat Presiden bidang pertahanan Dudung Abdurrahman menegaskan pesawat militer asing tidak boleh melintas di wilayah udara Indonesia tanpa izin. Ia menekankan hal tersebut sudah tertuang dalam hukum internasional. Ia mengaku akan membahas soal hal tersebut dengan Presiden Prabowo. Namun Dudung meyakini Prabowo memahami isu mengenai izin lintas wilayah udara Indonesia. Di sisi lain, Dudung menuturkan perjanjian Major Defense Cooperation Partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan kerangka kerjasama pertahanan sudah berlangsung lama. Beliau saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan bicara sama beliau tentang ya, itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip saya rasa beliau nanti lebih tahu. Saya juga nanti akan bertanya kepada ya. Pak, tapi secara prinsipnya pesawat militer dan minyak boleh melintasi wilayah kita, Pak? Oh ya, itu sudah hukum internasional, ya tidak boleh. Adapun kerjasama tersebut meliputi pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta penguatan hubungan antar personal pertahanan kedua negara. Sebelumnya Presiden Prabowo memanggil Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman selaku penasihat Presiden bidang pertahanan nasional ke Istana Negara Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terobosan baru di dunia robotika datang dari Tiongkok. Sebuah robot humanoid kini mampu mengganti baterainya sendiri tanpa harus dimatikan atau dibantu manusia. Perusahaan robotika berbasis di Shenzhen, Uptech Robotics ini meluncurkan robot humanoid terbaru mereka, Walker S2, dalam sebuah pameran teknologi. Inilah rekaman video yang menunjukkan sejumlah unit robot dipamerkan, menyapa pengunjung, serta menampilkan berbagai demonstrasi. Inovasi utama robot ini adalah kemampuannya mengganti baterai secara mandiri, tanpa harus menghentikan operasi. Proses penggantian baterai disebut hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit, sehingga menghilangkan waktu henti dalam proses produksi. Pihak Ubtech Robotics menjelaskan, robot ini dirancang untuk digunakan di lingkungan pabrik yang terkontrol, guna mendukung otomasi industri. Sistemnya menggunakan 2 baterai dengan teknologi penyeimbangan energi secara real-time, memungkinkan peralihan daya tanpa gangguan. Selain itu, robot ini dilengkapi sistem koordinasi 2 lengan yang memungkinkan penggantian baterai secara presisi menggunakan algoritma otomatis. Sebagai salah satu pengembang robot humanoid terkemuka di Tiongkok, Ubtech Robotics terus mendorong inovasi di bidang kecerdasan buatan dan otomasi industri. Tiongkok sendiri saat ini menjadi salah satu pasar terbesar robot industri di dunia, dengan kontribusi lebih dari setengah total instalasi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Dio Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.